Sudah kelihatan? Kah? Saya. Oke. Nah, ini mula-mula dari sini ya, turunan ya. Turunan itu kan lanjutannya dari limit nih. Jadi, perhatikan nanti di soal itu pasti nggak mungkin nanti akan misalnya gini, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 7. Tentukanlah turunan dari fx menggunakan definisi. Nggak mungkin, soalnya seperti itu nggak mungkin sekali. Kenapa? Lah ngapain pakai definisi, pakai rumus aja gampang sekali kan? Ya udah pakai rumus aja sekali, sebaris aja dapat gitu kan? 4x plus 5 ya, Eka ya, bener kan? Bener nggak? Ini harus sudah cepet nih menurunkannya pakai rumusnya ya. Bener nggak Kak? Ya, Bu. Ya, jadi 2 kali 2 gitu turun ke bawah ya. Nah, ini sebaris aja pakai rumus gitu kan. Kalau pakai definisi lama sekali. Nah, maka nanti kemungkinannya adalah bentuk soalnya seperti ini. Jadi di soal itu sudah dimunculkan dalam bentuk definisi. Nah, kalian suruh menghitung nih. Nah, kalian harus paham nih, saya beri petunjuknya ya. Jadi kalau nanti wujud soalnya bentuknya seperti ini kemudian soalnya ada di pilihan ganda. Nah, kalau saya mau jelaskan kalau soalnya ada di uraian dulu deh. Ini caranya gimana? Kita harus mengingat lagi waktu di limit kemarin ya. Berarti limnya tetap nih. Lim delta X mendekati 0. Kemudian yang ini dikuadratkan dulu ya. Nah, ini aljabar aja nih. Berarti X dikuadratin, X kuadrat. Kemudian plus 2 kali X kali delta X ya. Berarti 2X delta X. Kemudian plus delta X kuadrat. Delta X kuadrat. Kemudian ini masih dikurung ya, belum dikali 2. Nah, kemudian yang ini 3 kita kali masuk ke dalam. Min 3X min 3 delta X. Plus 5 tetap. Kemudian ini minnya dikali masuk ya. Minnya dikali masuk. Min 2X kuadrat plus 3X min 5 ya. Nah, per delta X. Kemudian sama dengan lim delta X mendekati 0. 2-nya kita kali masuk nih. 2X kuadrat plus 4X kali delta X. Ini delta ya. Kemudian plus 2 delta X kuadrat. Min, oh ini coret aja dulu ya. Min 3X sama plus 3X hilang. Plus 5 sama min 5 hilang. Berarti ini min 3 delta X ya. Delta X. Sama min 2X kuadrat. Nah, per delta X. Oke, sama dengan ini 2X kuadrat min 2X kuadrat hilang. Berarti lim delta X mendekati 0. Dari pembilangnya kita faktorkan delta X-nya ya, supaya delta X-nya bisa dicoret. Berarti delta X dalam kurung 4X ya, ini. Yang ini delta X sudah keluar 1, berarti di sini masih 2 delta X. Ini delta X sudah keluar, berarti tinggal min 3. Per delta X. Nah, delta X coret nih. Setelah dicoret, substitusi delta X-nya ke delta X-nya. Jadi 0 ya. Berarti 4X plus 2 kali 0 min 3. Jadinya adalah 4X min 3. Nah, ini hasilnya. Ingat lagi ya. Sekarang perhatikan nih. Kita perhatikan. Ini kan definisi turunan ya. Ini adalah definisi turunan. Nah, kalau definisi turunan sebenarnya kan dia bisa dikerjakan dengan rumus juga.
Tapi kan kita harus tahu fungsinya gitu ya. Nah, kita ingat lagi definisi turunan itu mengatakan apa sih? Nih, definisi turunan. Nah, jika fx, jika fungsinya adalah fx, jika fungsi jika y sama dengan fx, jika y sama dengan fx, maka turunan dari y adalah y aksen atau f aksen x sama dengan lim. Di sini pakai b aja deh. B mendekati 0. Nah, di sini adalah f x plus b dikurangi fx dibagi b. Nah, ini definisinya. Sekarang perhatikan soalnya supaya kita bisa mengerjakan soal walaupun nanti di soalnya dituliskan dalam bentuk definisi, kalian bisa memakai rumusnya. Nah, gitu ya. Karena rumus itu bisa memudahkan kalian mengerjakannya. Nah, perhatikan di sini. Siapa fungsinya? Perhatikan rumusnya nih, definisinya. F aksen X itu adalah limit B mendekati 0, di mana fungsinya itu adalah Fx plus B dikurangi Fx dibagi B. Maka di soal ini, mana fungsinya? Siapa fungsinya? Fungsi Fx-nya. Fx-nya siapa di sana? Apa ya kira-kira? Saya mau tanya sama siapa ya? Deka. Fx-nya yang mana, Deka? fx-nya, Bu. Mm-mm. Yang 2x tambah delta x pangkat 2. Ah, bukan. Fx. Fx pasti nggak memuat delta x. Karena delta x itu penambahan sendiri. Masuk di definisi ya. Delta x itu adalah B kalau di sini. Oh iya, Bu. Jadi 2x 2x kuadrat ya, Bu? Ya, terus 2x kuadrat tambah kurang 3x tambah 5 dikurang itu semuanya, Bu. 2x pangkat 2 min 3x tambah 5. habis dong. 0 nanti. Oh iya. Min x, Bu. Min x? Min Min x x. dari mana? Nggak tahu juga, Bu. Yang lainnya boleh bantu Deka loh ya. Bukan hanya Deka yang punya hak untuk menjawab. Ya, yang lainnya. Supaya nanti kalian di ulangan, kalian tahu nih, oh ternyata gitu. Nggak harus sepanjang itu toh gitu. Kalian udah tahu fungsinya. Jadi lebih mudah bisa pakai rumus gitu ya. Yang mana fungsi fx-nya. Pokoknya ini kalian lihat aja nih supaya turunannya menjadi ini kan sama ya nggak? Supaya turunannya menjadi ini kira-kira fungsinya yang mana?
Xavier, mana Xavier? Bantu Deka. Iya, Bu. Ayo bantu Deka. Fungsi fx-nya yang mana? Fungsi fx. Hmm. Yang nomor berapa, Bu? Yang nomor 1 yang dikotakin itu. Yang 2x kuadrat min 3x plus 5, Bu. Doang? Iya, itu doang. Kenapa? Karena ngikutin rumus yang Ibu ini kan fx plus b min fx. Nah, ini fx-nya tuh yang di belakangnya. Iya nggak sih? Nggak tahu deh. Nah, Deka setuju? Deka? Mana Deka? Oh, jadi kita tempel fx saja. Saya masih agak bingung. Nah, coba kamu perhatikan nih. Turunan dari sini, pakai rumus ketemunya ini enggak? Iya, Bu. Terus kamu perhatikan nih, di definisinya kan fx plus b min fx per b. Yang saya tanyakan adalah fx-nya siapa, gitu kan? Oh, Betul. Coba deh perhatikan. Kalau di soal yang nomor 1 nih ya, kalau kita mau memakai definisi ini dimasukkan ya, berarti kalau fx-nya itu adalah 2x kuadrat min 3x plus 5, maka fx plus b-nya apa? Deka? 2 dalam X kurung X tambah B pangkat 2. min 3 dalam kurung X tambah B 5. plus 5 kan? Perhatikan ini, kalau B-nya kamu ganti jadi delta X, ketemu yang ini enggak? Oh, iya, benar. Oke. Oke, Bu, aman. Paham ya? Oke. Iya, Bu. Teman-teman yang lain, perhatikan siapa yang belum paham. Adakah pertanyaan? Paham ya? Oke, nah sekarang yang nomor 2. Kira-kira fungsi fx-nya yang mana? Nomor 2, fx-nya yang mana? Fx-nya yang mana nih? Supaya kita nggak usah mengerjakan panjang-panjang seperti ini. Yang penting kalian tahu nih, oh ternyata fx-nya di situ, jadi saya menurunkan yang itu aja. Gitu. Siapa nih? Cio? Jangan Cio deh, saya yang lain aja. Sebentar, siapa kira-kira ya yang mau saya tanya? Candy deh, Candy. Ya, Bu. Yang nomor 1 ini udah paham, Ken? Sudah, Bu. Oke, sekarang yang nomor 2 nih. Ini 1, ini 2. Nomor 2 fungsi fx-nya yang mana, Candy? Siapa, Ken? Fx sama dengan? Yang itu bukan, Bu. Yang X min 2 per 3X X kuadrat. min 2 per 3x kuadrat. Betul, Cio? Jawaban Candy? Cio mana ya? Iya, Bu. Oh, betul ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Nah, kalau betul berarti sekarang kita akan menurunkan pakai rumus aja ya. Yang nomor 2. Tadi kita dapat fx-nya adalah x min 2 per 3x kuadrat. Nah, Candy lagi nih. Candy.
Ini diturunkan pakai rumus berapa? Candy? Candy, kamu hilang ya? Candy terlempar ternyata saudara-saudara. Oh, masih Candy? Nge-freeze? Oke lah. Bersama Egi aja. Egi, Iya. pakai rumus keberapa nih? Yang pecahan bukan, Bu. Pecahan. Kenapa pecahan, Egi? Bentar, saya panggil catatan kalian waktu itu. Open. Yang kemarin ya, minggu lalu ya. Biar ada pembandingnya. Setelah IPS 4 ya. Kita pindah ke sini dulu nih. Egi, biar kamu ingat. Kapan kita mengerjakan pakai rumus pecahan? Jika ini udah pindah ya, udah pindah layar ya, Gi ya. Oke. Kapan kita memakai rumus pecahan? Sebentar. Di mana dia? Nih, Egi. Kapan kita memakai rumus pecahan? Jika Penyebutnya ada 2 suku. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini penyebutnya apakah 2 suku? Tidak, Ibu. Enggak, berarti dia pakai rumus keberapa? Pakai rumus keberapa? Pakai yang rumus utama bukan? Ya. Pakai rumus 1. Berarti fx-nya ini harus diapakan dulu, Gi? Yang ini. 2/3x kuadratnya harus diapakan dulu? Gimana ya? Diturun, 3-nya dinaikin. 3-nya yang dinaikkan atau 3-nya dinaikin? Benar. Jadi 2, kemudian dikali 3x pangkat min 2. 3x pangkat min 2. Nah, ini x-nya naik ke atas jadi pangkatnya min. 3 ini langsung naik gitu aja, Gi. Iya, Ibu. Ini kan 3-nya pangkat 1 nih. Berarti naik ke atas jadi pangkat min 1 dong. Oh, iya. Oke. Jadi, teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini jangan bingung. 3-nya jangan ikut naik karena yang mau kita turunkan kan x-nya, ya nggak? Turunan itu berlaku untuk variabel. Kenapa? Orang turunan 2 aja 0 gitu kan, konstanta aja 0 gitu kan. Maka 3-nya biarkan tetap di bawah. Yang kita naikkan ke atas adalah variabel x. Kenapa? Karena turunan itu berlaku untuk variabel, untuk fungsi ya, fungsi yang memuat variabel. Kalau konstanta turunannya 0 gitu. Jadi 2/3 itu dijadikan nilai A-nya nanti. Oke? Kan rumusnya Y sama dengan AX pangkat N gitu kan. Nah, angka itu jadi variabelnya. Jadi A, nilai A.
Gitu ya, Gi ya? Oke. Jadi F aksen X-nya jadinya apa? Turunan dari X apa? Ya, X. Turunan dari X. Jangan grogi, jangan panik. Belum, ini bukan ujian. Apa gitu? X ya 1. Ya, jangan ragu. Terus, yang ini turunin jadinya apa? 0. Karena nggak ada variabelnya. Ini variabelnya, ini jadi satu Oh, iya. kesatuan. Ini rumusnya apa? Ya, aksennya apa? Kalau Y sama dengan A, X pangkat N, maka rumus 1 turunannya gimana? Rumusnya? Sebenarnya A kali NX pangkat N-1. Ya, oke. Nah, itu berlakukan di sini. N-nya siapa? N-nya siapa? Egi. A-nya 2/3. Ya, berarti 2/3 dikali N-nya Min berapa? 2X Ya, X pangkat min 3. 3. Oke, jadinya 1. Terus ini jadinya berapa nih? 4/3. Plus 4/3 X pangkat 3 gitu ya. Oke. Ya udah, ini udah jadi turunannya. Saya. Nah, ini sederet panjang ini. Kalau kalian tahu fungsi fx-nya, kalian bisa menurunkan cepat dengan rumusnya aja, gitu ya. Paham, teman-teman? Ingat lagi ya, Febri. Bisa nggak garuk-garuk aja kamu. Ngerti kan? Oke. Stefan, paham ya? Paham, Bu. Oke. Evan? Evan. Ya, Bu, paham. Bu. Fiona, paham? Paham, Bu. Oke. Jadi nanti kalau ketemu soal yang saya tulis dalam bentuk limit, jangan panik-panik, jangan bingung ya. Oke, coba kalau misalnya saya tulis soal baru nih, nomor 3. Hasil dari limit H mendekati 0, akar dua X plus H pangkat 2, 3 aja deh. Min 1 per X ditambah H min akar 2X pangkat 3 min 1 per X samara hilang. Oke. Dibagi sama dengan. Nah, kalau yang ini, Mita, jangan Mita deh, yang lain. Sama siapa ya? Rio deh, Rio. Rio. Mana suaramu, Rio?
Rio. Where are you, Rio? Rio hilang. Rio hilang. Nandu deh. Jangan Nandu deh. Hilman. Hilman. Halo. Oke. Tidak suaranya. Yang nomor 3 ini gimana, Hilman? Hitung hasil dari limit akar 2 dalam kurung X plus H pangkat 3 min 1 per X plus H min dalam kurung akar 2X pangkat 3 min 1 per X per H. Gimana cara ngitungnya? Kamu cari apanya dulu, Hilman? Efeknya, Bu. Ya, efeknya apa? Dua X. 2X. Hanya kan nggak, Bu? Nah, kan H itu penambahan dari limit ini. Ini tadi fx-nya nggak ada. Nih, ini fx-nya tadi nggak ada delta x-nya. Oke? Ya, Bu. Nah, berarti yang ini 2X pangkat 3. 2 pangkat 3 doang. Pangkat setengah, Bu. Terus Suffer X. min apa plus? Min suffer X, Bu. Ya, yang lengkap dong. Nah, ini adalah fx-nya. Terus kita menurunkan ini aja. Caranya gimana? Kita pindah ke sini, sebelah sini ya. Fx. Nah, kalau yang ini nih, 2X pangkat 3 berpangkat lagi setengah, kita menuliskannya gimana? Nah, ini 2-nya ikut berpangkat setengah. Berarti karena 2 konstanta, kita tetap tulis akar 2 aja. Nah, dikali X pangkat 3 per 2, gitu ya. Yang super X jadi apa, Hilman? Satu kali 1 kali apa? X pangkat Berapa? min setengah, Bu. 1 dong. Ini 1. Hmm. Setengah itu miliknya akar, Hilman ya. Oke, paham? Ya, Bu. Oke, kalau dia nggak ada akarnya berarti dia bulat pasti pangkatnya. Kalau pangkatnya nggak ditulis berarti dia 1. Kalau pangkatnya 2, 3 dan seterusnya pasti dia ditulis. Oke. Nah, ya udah, ini sekarang kita turunkan pakai rumus 1 ini tadi, Hilman. Oke? Yuk, turunannya Pak. Jadi F aksen X sama dengan Akar 2 kali 3 per 2. X pangkat X pangkat
1/2, Bu. Ya, betul. Terus min Min 1 kali hmm, X. eh kali 1 kali X. 1 kali min 1 X pangkat. pangkat min 2, Bu. Ya, oke. Jadinya akar 2 dikali 3/2 jadinya apa? Hilman. Akar 2 kalau dikali sama 3/2 jadinya apa? Eh, 3 akar 2/2 gitu aja. Oke. Jangan bingung ya. Karena ini beda jenis bilangan, yang ini bilangan irasional, yang ini bilangan rasional. Ya udah dikali aja kayak gini bentuknya. Kemudian ini X pangkat setengah jadinya apa, Hilman? eh, setengah, Bu. X pangkat setengah itu jadinya Akar X. akar X. Oke. Terus ini min 1 kali min 1 1. plus 1. Karena ini pangkatnya min 2, jadi pindah ke bawah ya. Nah, begitu. Sampai ini boleh, kalau kalian mau jadikan 3/2, kemudian akar 2X, boleh ya, akar kali akar nih, akarnya gabung aja, 2-nya jadiin 1 sama X gitu. Plus 1/X². Udah jadi. Jelas ya, Hilman ya? Pelan-pelan nanti kamu latihan soal, terus dilatih buat mengerjakan soal cepat gitu ya, Hilman ya, biar kamu nggak kurang waktu. Oke. Siapa yang belum jelas silakan bertanya. Nomor 3. Marco paham ya? Timothy? Sedang mencerna, Bu. Oke. Pokoknya kalau nggak jelas langsung ditanyakan. Janis jelas? Janis Saya, Bu. jelas ya? Iya, sedang dicerna juga, Bu. Oke. Bumi? Ya, Bu. Jelas ya? Sedang dicerna juga Bu kayak yang lain, Bu. Oke. Oh, ini yang pakai rumus kayak tadi yang itu ya, Bu, yang saya salah. Ya. Betul. Masih sama nih, DK. Cuman beda soal ya. Jangan bingung kalau soalnya diganti-ganti. Bu Helen, Apa, Mita? mau tanya. Apa? Kalau ini kan limitnya dalam bentuknya pecahan semua ya, Bu. Kalau misalkan limitnya dalam bentuk nggak pecahan gitu, Bu, bisa dijadiin fungsi juga nggak? Fungsi turunan. Ini nggak pecahan yang A. Yang A nggak pecahan tuh. Nomor 1 nggak pecahan, Mita. Itu bukannya per delta X ya, Bu? Oh, ini selalu. Ini selalu, Mita. Ini loh. Berarti nggak mungkin nggak dalam pecahan gitu ya? Ini kan selalu seperti ini nih. Ini definisi limit. Selalu bentuknya kayak gini. Per-nya ya cuman yang mendekati 0 itu siapa? Kalau yang mendekati 0 itu B, berarti ini per B. Kalau yang mendekati 0 itu delta X, berarti per delta X. Kalau yang mendekati 0 itu si C, berarti per C. Selalu gitu, Mita. Oke? Oke, Bu, paham. Oke. Karena kan kita udah nggak berbicara tentang limit yang kemarin lagi nih. Ini sekarang sedang konteks pembicaraan kita adalah di turunan. Jadi bentuk limitnya cuma satu ini doang, Mita ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, kalau nanti Bu Helen bikin soalnya kayak gini nih. Nah, ini saya
pengecoh nih, bikin soal pengecoh ya. Nomor berapa berarti 4 ya? Kalau nanti saya menuliskan gini, lim C mendekati 0, kemudian di sini adalah 3 X min C pangkat 2 plus 5 X min C, min C ya, ini C. Plus 1 min 3X kuadrat plus 5X plus 1 per C. Nah, ini definisi turunan bukan? Iya, bukan, Bu. Hmm? Iya, Bu, kali. Jawabannya bukan. Kenapa bukan? Ayo. Cek benar-benar. Definisi turunan itu harus seperti ini. F aksen X sama dengan lim B mendekati 0, C mendekati 0, adalah X mendekati 0. Di sini Fx plus B min Fx per B. Bedanya apa coba? Sama soal yang barusan. Di sini X min C. X min C ya. Oke? Nggak paham, Bu, maaf. Ini loh. Rumusnya itu di sini X plus B. Ini X plus B. Malah nggak kelihatan. Yang di sini X min C. Oke, beda ya? Oke. Apakah masih ada yang belum jelas? Dion kelempar. Rafa udah masuk ya? Rafa? Udah Bu, sorry Bu, maaf tadi kelempar. Ya. Paham ya? Kita lanjutkan soalnya sekarang yang mencari gradien sama kecepatan rata-rata kecepatan sesaat ya. Soal baru. Yang ini berarti harus dikerjakan pakai cara limit biasa ya. Limit biasa nih, kuadrat kan dan seterusnya. Nomor 5. Jika Fx sama dengan apa ya soalnya ya, X akar X min 4 per akar X, tentukanlah gradien dari single kurva Fx di titik yang beraksis 4. Yang ini gimana cara menjawabnya? Jawab. Kira-kira gimana ya? Max. Max. Ya, Bu. Oke. Nomor 5, Max.
Gimana cara Jujur Bu, saya menjawabnya? masih agak kurang paham Bu, kalau yang soal yang ini Bu. Oke. Gradien itu apa? Gradien. Kita kembali lagi ke sini. Gradien itu Soal yang gradien sisi miring itu. bukan Bu? Gradien itu kalau misalnya nih, ini ada kurva. Ini ada kurva ya. Ini ada kurva, gradien itu yang di sini. Nah, menyinggung kan, nah ini miringnya berapa gitu. Kan dia harus gradien dari garis singgung. Kurva kan garis yang menyinggung kurva nih, misalnya ini garis singgung, ini kurvanya. Nah, kita disuruh nyari kemiringan garisnya berapa gitu ya, gradien. Nah, gradien itu apanya fungsi? Kita coba lihat lagi ke modul. Sambil kalian buka modul kalian ya. Saat kalian membahas tentang gradien. Ini. Kita kembali ke modul. Supaya ingat lagi. Nah, nih perhatikan. Gradien adalah nih. Garis yang melalui titik A dan B mempunyai gradien atau kemiringan adalah FA plus delta X dikurangi FA dibagi delta X. Nah, kalau titik B digerakkan semakin dekat ke titik A, maka jadilah gradien garis gradien garis yang melalui titik A dan B di mana B-nya berimpit dengan A itu menjadi limit FA plus delta X min FA per delta X di mana delta X mendekati 0. Nah, berarti ini apanya fungsi tadi, Max? Ini apa? Kalau ada limit delta X mendekati 0, ini apa? Di sini A plus delta X min FA. Ini tadi apa? Ini tadi apa? Untuk ini, itu apa tadi, Max? Apa ya Bu? Turunan. Nah, ini, betul sekali. Ini definisi turunan. Oke? Jadi, gradien itu adalah turunan dari fungsi. Ya. Paham? Jelas, Max? Oh, paham. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke sini soal kita. Nah, berarti kalau kita ketemu soal seperti ini, berarti langkah pertama kamu harus cari apa, Max? Maksudnya saya masih bingung yang absis 4-nya itu masuk kemana Bu? Oh, nanti ini absis 4 itu yang A ini tadi, Max. Nih, ini jadi FA. A-nya itu absisnya. Oke, paham? A itu, A di sini tadi, ini adalah absisnya si koordinat titik A nih. Nah, yang di sini nih, ini loh A. Kan nanti garisnya jadi yang ini nih. Nah, gradien yang melalui titik A itu ada di kurvanya. Nah, kalau di soal kita tadi, titik A itu yang di sini nih. Nih, A itu yang di sini. Ini adalah titik A. Nah, ini 4 gitu. Paham? Oke Bu. Oke. Berarti kalau kita dapat fungsinya seperti ini nih, pertama, kita cari apa dulu tadi? Gradien kan turunan. Ya. Berarti kita mencari apanya dulu? Saya kok pakai ini. Berarti kita cari apa, Max? Turunannya, Max. Fx-nya itu kita jadikan. Oke Bu. Iya, pokoknya kita selalu lihat nih, kita sekarang sedang membahas materi apa sih?
turunan, ya udah turunan, gitu, oke? Jangan pergi kemana-mana, paham ya? Fx-nya sebelum diturunkan nih, diapain dulu nih? X akar X jadinya X pangkat berapa, Max? X pangkat setengah, Bu. X akar X. Oh, berarti bukan X kali X akar setengah, bukan ya? Jadinya Jadinya X satu per setengah, satu setengah. 1/2 itu. Kok saya bingung ya? Iya, benar. 1/2 itu 3/2. 3/2. Iya. Terus yang belakang min Min setengah. 4 X kali min pangkat. setengah. Oke, nah kamu turunin dulu. Nanti kalau udah diturunin baru X-nya diganti 4 gitu, Max. Oke, paham? Ya, turunin. X pangkat 3/2 jadinya apa? Berarti 3/2 kali X kali X 1/2 setengah. Oke, terus? kurang 4 kali min setengah X pangkat 2 min 2 ya. 2/2 ya. Min 3/2. Min 3/2. Oke. Terus ini berarti 3/2 akar ya. Ini min 4 dikali min setengah berapa nih, Max? 2. 2. Kemudian ini per ya jadinya ya. Iya, di bawah. Ya. 3/2 tadi berasal Berarti dari X. apa? Jadi X akar X. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari M sama dengan M itu gradien ya. Berarti masukkan ke sini F aksen 4 itulah gradien. Paham, Max? Paham, Bu. Ya, jadi 3/2 akar 4 plus 2/4 akar 4. Nah, tinggal hitung, Max. Akar 4 berapa? 3/2 kali 2. Tambah 2/8. 2/4 kali 2. Iya, per 8 dong. Iya. Yang ini coret ya. Iya, Ini coret 3. ya. Nah, jadi 3 Tambah 1/4. plus ya 1/4. Ya udah. 3 1/4. Nah. Udah paham sekarang? Paham, Bu. Oke, pokoknya jangan bingung kalau menanyakan gradien garis singgung kurva di titik yang berabsis. Nah, absis itu adalah X-nya. Yang penting Ya, Bu. konsentrasikan dulu, kalian cari turunan dulu. Setelah diturunin baru dimasukkan Tadi ke saya cuma turunan. bingung absisnya aja, Bu. Oh, oke. Pokoknya diturunkan dulu konsentrasinya. Setelah itu baru absisnya dimasukkan, itulah gradien. Gitu ya. Absis itu X. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya nih soal ini tentang gradien? Dion udah di dalam? Dion? Halo, Bu. Oke, kamu udah kembali? Ya, Bu, maaf, saya tadi kelempar. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau, oh ini coretan dari ini tadi. Dari Zoom tadi. Oke. Nomor 6. Sekarang tentang sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak. Persamaan geraknya adalah ST sama dengan 2T pangkat 3 min
3T plus 5 dengan S dalam bukan. Ini dalam ya. Dalam meter maksudnya. Dalam satuan M dan T dalam detik. Oke. Tentukanlah yang A. Tentukanlah kecepatan rata-rata benda tersebut pada waktu T antara 2 sampai, ini angka 2 ya. 2 sampai 5. Kemudian yang B, kecepatan saat T sama dengan 3 detik. Nah, jawab. Oke. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, gimana cara menjawabnya? Audrey kelempar. Oke, saya mau tanya sama Stefan. Stefan. Ya, Bu. Ya. Soal yang ini. Yang A dulu. Ini Audrey. Yang A dulu. Kalau dia menanyakan tentang kecepatan rata-rata, Stefan. Kecepatan rata-rata itu apa ya? Turunan belum ya? Kecepatan rata-rata itu turunan bukan? Yang delta Y per delta X. Oke, kecepatan rata-rata saya menuliskan V rata-rata tuh. V, kemudian atasnya ada garisnya, itu bacanya kecepatan rata-rata. Sama dengan delta S berarti ya, per delta T. Oke, yuk sambil dihitung. Stefan, delta S-nya berarti kamu menghitung S berapa, min S berapa? Berarti yang pakai X plus B atau gimana, Bu? Ini Pakai berarti apa? langsung ke 2 T pangkat 3 maksudnya. Nah, iya kan S. Fungsinya kan S nih. Ya. Tania gantian yang kelempar. Audrey, kamu udah di dalam kan? Udah, Bu, baru masuk. Gantian deh. Oke. Delta S-nya menghitung apa? Yang mana, Stefan? Gunakan yang ada nih. S-nya kan ini. Kemudian soal yang akan waktunya ini. Nah, berarti delta S-nya adalah S berapa? Dua ya berarti. S5 dulu. Oh, 5 dulu ya. Dikurangi S Min 2. S2, ini angka 2. Per berapa? Delta T. Delta T berarti? Siapa delta T?
Simak dari soal kita. Ini loh yang saya stabilo ini loh. Waktu yang diberikan. Oke. Delta T-nya berarti yang mana, Stefan? Berarti. Ya 5 min 2. Oke. Jangan pending ya. Oke. Ikutin aja angkanya. Nah, berarti sekarang kita hitung dulu. Hitung dulu S5, Stefan. Sama dengan, berarti masukkan ya. 2 kali 5 pangkat 3 min 3 kali 5 tambah 5 sama dengan berapa? Tania udah. Berarti 2 kali 125 berarti. Min 15 plus 5. 2 kali 125 ya? Iya. Min 15 plus 5. Jadinya berapa? 250 min 10. Itu min 15 sama plus 5 langsung dihitung. 240 ya. Oke. Kemudian S2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 3 kali 2 plus 5 sama dengan 16 min 6 plus 5. gitu ya. Oke. Terus sekarang masukkan. Jadi P rata-rata adalah 240 min 15 dibagi 3 ya. Oke, Stefan. Jadinya berapa tuh? 5. 2 ya. Betul? Betul nggak nih? Saya ngaco apa enggak nih? Benar, Stefan? Tuh, berarti kan kalau dibagi 3, 75. Oke. Satuannya apa? Meter per second ya? Oh, ada ini. Meter per second. Jadi, kecepatan rata-rata benda adalah 75 meter per second pada T 2 sampai 5. Apakah paham? Yang lainnya? Sudah paham belum? Ini. Jadi kalau menanyakan, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Apalagi Bu, keuntungan rata-rata. Apalagi Bu, pendapatan rata-rata, pengeluaran rata-rata. Pokoknya yang berkaitan dengan sesuatu yang bergerak, yang berubah, itu pasti ada ada turunannya di situ ya. Berarti kalau dia masih menanyakan kecepatan rata-rata, itu pada selang interval pasti ya. Jadi selang interval itu dari jarak sini sampai sini, itu rata-ratanya berapa gitu ya. Tapi kalau yang dia menanyakan kecepatan sesaat nih, kalau yang kecepatan sesaat, belum berubah. Kalau yang kecepatan sesaat, itu berarti T-nya cuma 1 nih. Berarti dia itu berbicara pada ini. Nih di sini nanti. Konteksnya nanti ini yang B ya. Yang B itu nanti di sini interval ini. Nah, yang ditanyakan itu saat persis di sini nih loh. Ini kecepatannya berapa? Nah, ini T-nya di sini. Di sini 1 aja. Kalau ini kan pada interval ya, di sepanjang ini dihitung dulu berapa ini kecepatannya, kemudian di rata-rata gitu ya.
Nah, rumus cepatnya ya udah ini delta S per delta X. Jadi yang tertinggi dikurangi yang terpendek nih, kemudian dibagi selang waktunya begitu. Itu kalau kecepatan rata-rata. Nah, sekarang kecepatan sesaat ya saat itu juga nih. Jadi misalnya nih Stefan naik motor. Nah, pada tikungan di Pejaten Barat tuh mau masuk ke kawasan Gonzaga misalnya, itu Stefan kecepatannya berapa tuh saat nikung misalnya. Itu saat di situ juga gitu. Kalau kecepatan rata-rata berarti kecepatan rata-rata Stefan naik kendaraan bermotor dari rumah sampai Gonzaga tuh pada selang waktu yang panjang gitu ya. Paham ya bedanya ya? Kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat. Oke, sekarang yang B. Siapa ya? Saya ganti orang. Siapa? Deh, Kak. Kak, yang B sekarang kecepatan sesaat. Berarti gimana cara mengerjakannya yang B? Apa, Kak? Yang ST dibikin aksen ya, Bu? Oke. S tehnya ditulis dulu. Kemudian diturunin. Turunannya apa, Eka? Apa, Kak? 2 terus dalam kurung 3 ya, Bu? Terus kali T terus sama T pangkat 8 dulu. 2, Bu. 2, terus? Terus apa? Kurang 3 ya, Bu? Habis itu. Ya, oke. Terus? Terus? Habis itu dimasukin ya, Bu, dihitung. Ya. Yang 2 kali 3 jadi 6. Aksen 3 sama dengan 2. Langsung kan, Bu? 6 ya? Oke. Sebentar. Langsung dikali 6 ya. Ini belum rapi. Dirapiin dulu ya. Ini 6. 6 T kuadrat. Yang T kuadrat kurang 3. 3. Terus habis itu? Habis itu nyari? Habis itu yang T-nya dimasukin jadi 3 ya, Bu? Ya, sama dengan? 6 dalam kurung 3. 2, 3. Ya, sama dengan? 3. 54 kurang 3, Bu. 54 kurang 3. Berapa? Jadi 51. 51. Ya udah, jadi kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu V aja. V sama dengan 51. 51, satuannya apa? Meter, Bu. Meter doang. Kecepatan per meter. Per second? Ya, Bu. Oke, selesai. Jelas ya? Jadi, kecepatan sesaat itu sama aja kayak gradien. Mereka sama, cuman penerapannya di beda tempat. Oke? Jadi kayak sama kayak kasusnya tadi misalnya nih, Stefan naik motor nih di tikungan gitu ya. Nah, ditanya nih, saat di sini nih Stefan kecepatannya berapa? Nah, ini kayak gradien, sama ya. Ini sama, V itu sama dengan gradien. Apakah paham, teman-teman? Dimas, jelas? Audrey, jelas? Maksudnya sama kayak gradien itu gimana ya, Bu? Jadi, tadi gradien nih, perhatikan nih. Bedakan soal nomor 5 sama nomor 6.
nomor 5 dia menanyakan gini, jika fx-nya adalah bla bla bla, tentukanlah gradien garis singgung kurva fx di titik yang berabsis 4. Oke, caranya gimana? Fungsinya kita turunkan, setelah dapat turunannya kita substitusi absisnya. Bleng, hitung, dapat deh gradiennya. Jadi gradiennya adalah gradien garis singgung kurva fx di titik x sama dengan 4 adalah 31/4. Nah, oke. Nah, kita lihat nih kecepatan sesaat tadi. Caranya gimana? Kecepatan sesaat saat T-nya sama dengan 3 detik adalah, oke, ST-nya, fungsi persamaan geraknya, itu kita turunkan nih. S aksen T sama dengan bla bla bla. Setelah dapat X aksen T, T-nya ganti sama 3 tadi tuh. Dapat dari 51. Udah, jadi kecepatan sesaatnya adalah 51 meter per second. Oke, jelas? Jadi sama ya. Kecepatan sesaat dengan gradien itu sama. Apakah menjawab? Menjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Audrey jelas? Jelas, Bu. Oke. Yuk, jelas? Jadi, turunan itu kan terapannya kalau di soal cerita itu macam-macam terapannya. Jadi yang penting kalian ngerti, paham bahwa kalau misalnya yang ditanya keuntungan sesaat, oh keuntungan sesaat itu turunan tuh, ya kan? Keuntungan sesaat berarti fungsi keuntungannya, fungsi persamaan laju keuntungan itu diturunkan, kemudian substitusi T-nya, itu dapat keuntungan sesaatnya. Kalau ditanya apa kecepatan sesaat, ya udah persamaannya kita turunkan, kemudian T-nya diganti. Kalau yang ditanya gradien, ya udah fungsinya kita turunkan, kemudian absisnya itu kita substitusi. Gitu. Caranya sama, cuman terapannya bisa beda-beda bentuknya. Tania kelempar. Oke. Kita lanjutkan ya. Yang ini udah paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke apa dia? Kita ingat lagi rumus yang ini ya, kalau misalnya diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikali 1 min x pangkat 3 berpangkat 5. Nah, ini turunannya pakai apa nih? F aksen x sama dengan apa? Audrey, kalau fungsinya seperti ini, kita menurunkannya pakai rumus berapa nih, Dre? Saya masih bingung sih, Bu, di situ. Kemarin saya masih bingung. Oke, ini bentuk fungsinya bentuk apa, Dre? Kuadrat. Kuadrat. Keseluruhan, kamu lihat keseluruhan. Dia adalah fungsi apa? Jenisnya. Perkalian. Perkalian. Dia fungsi perkalian. Fungsi perkaliannya itu bisa dikali pelangi masuk ke dalam enggak?
Bisa, Bu. Ini pakai yang UV itu ya, Bu? Ya, berarti kalau pakai U kali V, nggak bisa dikali masuk ke dalam. Kenapa nggak bisa dikali masuk ke dalam? Alasannya apa? Kenapa, Bu? Tadi kan kamu bilang pakai UV. Iya. Nah, saya tanyakan, apakah 2x kuadrat itu bisa dikali masuk ke dalam? Ini bisa nggak dikali masuk ke dalam ke sana? Enggak, Bu. Beda itu. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kan dia ada pangkatnya gitu, Bu. Oke, ini ada pangkat 5. Jadi nggak sembarangan ya. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, berarti dia harus bentuk perkalian ya. Kalau perkalian itu berarti rumus keberapa yang dipakai? 2, Bu. Rumus kedua ya. Oke. Berarti kalau rumus kedua itu ada U, ada V kan? Ada U, yang U. Jadi U siapa? 2x kuadrat. Oke. U aksennya sama dengan? 4x. Doang? Iya kan 2 Oke. kurang 1. Ya. Sekarang V-nya. V-nya yang mana? V-nya yang 1 min x pangkat 3. Doang? Pangkat 5. Oke. V aksen? Kalau gitu yang 5 sama 3 dikali ya, Bu? 5 sama 3 dikali? No, nggak boleh. Ini situ kan, saya masih bingung situ. nah ini kamu harus cari rumus yang lain nih. Kenapa? Karena yang berpangkat N itu bukan X doang nih. Ya nggak? 5 itu nanti sebagai N. Yang berpangkat N itu bukan hanya X doang, dia kelompokkan fungsi nih. Berarti dia harus memakai rumus ke-4. Oke? Jelas? Iya, Bu. Oke, yuk gunakan rumus ke-4-nya. Berarti V aksen menjadi 5 kali 5x 1 min x pangkat 3 pangkat 4. Udah? Itu doang? Iya. Kurang, Dre. Dikali G aksen. Oh, oke, Bu. G aksennya apa? 1 min 3. G aksen, bukan G. 3 x pangkat 2. 3 apa min 3? Min 3. Nah, yang teliti ya, Audrey. Ya. Nah, kita kali ke dalam dulu nih. Ini kali ke depan dulu ya, di rapi ini. V aksen sama dengan, berarti ini jadi min 15 ya. Min 15 X kuadrat, 1 min X pangkat 3 berpangkat 4 di min aja. Oke. Kemudian kita kali silang nih. Karena rumus ketiga kan kali silang ya. U dikali V. Salah, kebalik saya. Harusnya U aksen dulu ya. U aksen dikali V, baru U dikali V aksen. Nah, baru kita kerjakan pakai rumusnya. Yang ketiga. F aksen X sama dengan, rumusnya tulis dulu, biar nggak kebalik ya. U kali V ditambah V aksen kali U. Nah, sama dengan, U aksennya kan 4X ya, dikali apa? Yang 1 min X. 1 min X pangkat 3 berpangkat 5 ya. Oke. Plus min 15 X kuadrat. U-nya duduk kita tulis biar nggak ada minnya ya. Nah, baru kurung. Min 15 X kuadrat. Oke, ini dikurung aja berarti kan kali ya. Oke. 1 min X pangkat 3 berpangkat 4. Oke.
Perhatikan, 4X boleh dikali ke dalam nggak, Audrey? Boleh, Bu. Boleh. Yang ini tadi, 2X kuadrat boleh dikali masuk ke dalam? Oh ya, enggak. Karena ada Enggak, pangkat. berarti enggak. Kenapa? Karena 4X itu pangkat 1, yang ini berpangkat 4, beda derajat ya. Biarkan 4X kali 1 min X pangkat 3 berpangkat 5. Nah, yang ini dikali ke dalam nih. Min 15 kali 2, jadi min 30 ya. 30 X pangkat 4 jadinya ya. Audrey, X pangkat 2 dikali X pangkat 2, oke? Iya, iya, Bu. Ya, terus 1 min X pangkat 3 berpangkat 4-nya di min aja. Nah, nanti perhatikan, kalau misalnya kalian di ini soal PG nih, kok nggak ada jawabannya ya? Berarti yang sama kita faktorkan nih. Yang sama yang mana ya? Yang ini nih. Ini sama dengan ini. Hanya beda pangkatnya. Kemudian 4X sama 30X pangkat 4 itu juga ada unsur samanya. Unsur samanya kita faktorkan. 4X sama 30X pangkat 4 itu sama-sama faktornya berapa? 2X ya. 2X kita keluarkan. Dari 4X sama dari 30X pangkat 4. 1 min X pangkat 3 berpangkat 5 sama 1 min X pangkat 3 berpangkat 4 itu yang kecil, pangkatnya kecil yang kita faktorkan keluar. Nah, kurung siku besar. Nah, perhatikan nih. 4X dibagi 2X masih punya 2. Nah, kemudian 1 min X pangkat 3 berpangkat 5 sudah dikeluarkan pangkat 4, berarti dia masih 1 nih. Masih berpangkat 1 ya. Nah, begitu. Min, sekarang min 30X pangkat 4 dibagi sama 2X. Hasilnya berapa? Audrey? 30X pangkat 4 dibagi sama 2X. Sisanya berapa? 30 bagi 2 berapa? 15. 15. X pangkat 4 dibagi X pangkat 1? 5. X pangkat 5. 3 dong, nyusut dong, kan dibagi. Oh, ya, udah nih habis karena 1 min X pangkat 3 berpangkat 4 udah dikeluarin dari sini ya. Nah, ya udah ini kita tinggal menuliskan lagi nih 2X dikali 1 min X pangkat 3 berpangkat 4 yang dalam kurung belakang ini kita kali masuk nih karena dia udah pangkat 1 ya. 2-nya boleh dikali masuk nih 2, kemudian min 2X pangkat 3, kemudian min 15X pangkat 3. Nah, jadi sama dengan 2X dikali 1 min X pangkat 3 berpangkat 4 dikali yang ini berarti 2 min 17 ya. 15, 16, 17. Karena X pangkat 3 seluruhnya. Nah, begini. Mau dirapiin boleh nih. Yang pangkatnya 4 kita geser ke belakang. Berarti 2X kali 2 min 17 X pangkat 3 dikali 1 min X pangkat 3 berpangkat 4. Bu, saya mau nanya deh, Bu. Boleh, silakan. Saya tadi masih bingung yang dari 1 min X pangkat 3 pangkat 5. Kan di bawah tuh, Bu. Kenapa bisa jadi pangkat 4? Jadi kita faktorkan. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya berapa ya? Dua X kali Y pangkat 5 dikurangi 16X pangkat 4 Y pangkat 4. Nah, kita mau memfaktorkan bentuk ini waktu SMP ya. Kalian memfaktorkan kan? Apa yang kita faktorkan? Nah, kita lihat nih si 2X sama 16X pangkat 4. Itu yang sama siapa? Oh, 2 nih, kelipatan 2. 2 kita faktorkan. Oh, X sama X pangkat 4 kita ambil yang pangkat terkecilnya ya. X pangkat 1 gitu. Kemudian yang Y. Yang Y
itu juga kita faktorkan pangkat terkecilnya siapa? Yang pangkat 4. Nah, kemudian yang belum difaktorkan, yang tersisa di dalam ya. Nah, sisanya siapa? 2x, 2x, oh nggak bersisa. Berarti ini masih bersisa nih, karena dia pangkat 4 yang difaktorkan, berarti ini masih sisa 1y. Kemudian dikurangi 16 dibagi 2, oh masih 8. Belum, sisa ya. X pangkat 4 dibagi X dikeluarin 1, berarti dia masih X pangkat 3 nih. Y pangkat 4 udah dikeluarin, habis. Nah, paham? Oh, kalau difaktorin berarti ambil yang pangkat paling kecil gitu ya, Bu? Betul sekali. Oh, oke, Bu, paham. Makasih, Yang Bu. lainnya apakah jelas? Oke. Oh, ternyata udah jam ini. Udah jam 9. Saya stop ya. Oke. Sudah dicatat. Oke, saya stop.